Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah Lazis Baitur Rahman yang selalu dirahmati Allah dan selalu mendapatkan ridhonya. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas materi tentang fadilah atau keutamaan sedekah. Apa itu arti sedekah? Jamaah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur di dalam hidup ini ada panutan yang sudah jelas, kita tinggal mengikutinya. Mari kita simak. Apakah keutamaan sedekah itu? Mari kita simak secara bahasa. Arti sedekah asal kata dari sodikun, sodakotun, artinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Setiap manusia melakukan kebaikan, sebiji darah pun kebaikan itu pasti Allah balas, insya Allah. Maka Allah tekankan perintah berbuat baik ada di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-7. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika engkau berbuat baik maka untuk dirimu sendiri. Fa an asatum falaha, fa in asatum falaha. Kalau engkau tidak mau, itu pun juga untuk dirimu sendiri. Maka karena berbuat baik itu bentuknya macam-macam. Bentuk berbuat baik itu salah satunya satu. Bentuk berbuat baik adalah berbentuk tenaga. Tenaga kita dimanapun kita berada, melakukan kebaikan, ngajak kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan balasan. Apa itu balasannya? Nanti akan kita bahas. Bentuk kebaikan lagi yang kedua adalah ide-ide pikiran kita. Yang namanya punya ide pikiran yang cemerlang, kita sampaikan kepada orang lain dan itu dipakai, itu pun nilainya kebaikan. Dan yang ketiga, bentuk kebaikan itu adalah berbentuk materi. Syukur kita punya 3, tenaga juga punya, ide-ide pikiran juga ada, dan materi juga ada. Masya Allah, itu berarti kita sudah lengkap melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena melakukan kebaikan itu Masya Allah, setiap manusia itu pasti ada tantangan, rintangan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-35, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bergerak itu pasti mengalami kematian. Walanabluwakum min syarri wal khair fitnah. Sebelum datangnya kematian, Allah itu akan menguji manusia berbentuk walanabluwakum bisyarri, yaitu berbentuk ketidakenakan. Setiap manusia itu pasti merasakan ada enak, ada yang enggak enak. Ya, bil khair yang berbentuk enak. Fitnah sebagai cobaan. Wa ilaihi turja'un, semuanya akan kembali kepada Allah. Namun, sikap orang mukmin yang sempurna imannya adalah ketika menerima cobaan yang tidak enak, bersabar. Ketika menerima sesuatu yang nikmat, bersyukur. Apakah kita sudah seperti itu? Mari kita manfaatkan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini, apapun bentuknya tadi, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa materi kita, silahkan. Kenapa? Mari kita simak jamaah fillah Baitur Rahman, Lazis Baitur Rahman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Manfaat berbuat baik, atau bahasanya Arabnya sodakoh. Kalau panjenengan bingung, kalau ada di masjid ada list, sodakoh wajib namanya zakat, sodakoh sunnah namanya infak. Karena infak itu adalah memberi. Sementara sodakoh wajib adalah zakat, artinya zakat itu adalah gembur, subur.
berkembang ya dan berbuah. Masya Allah. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi kebaikannya di bulan Ramadan. Masya Allah, apa itu fadilah berbuat baik? Allah menyebutkan fadilah berbuat baik, satu, Allah janjikan adalah surga. Janji Allah sudah paten. Kalau engkau berbuat baik, pasti Allah akan memberinya surga. Ada di dalam surat 40, di dalam Al-Quran surat 40 itu ada yang menyebut Al-Ghafir. Ada yang menyebut Al-Mu'min. Al-Ghafir itu orang-orang yang mendapatkan ampunan. Al-Mu'min itu orang-orang yang beriman. Sama sebetulnya. Siapa orang yang mendapatkan ampunan? Orang yang beriman. Orang beriman pasti mendapatkan ampunan. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Surat 40 itu surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Nilainya sama. Jadi di dalam surat Al-Mu'min, surat 40, ayat 40, Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ulaika humul jannah. Orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan surga. Apakah jamaah filah rahimatullah Lazis Baitur Rahman yakin masuk surga? Kalau memang pengen yakin, Allah juga menyebutkan di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat yang ke-142. Di pertemuan yang lain sudah saya bahas sedikit. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa aku kok pengen surga, yakin aku pengen masuk surga. Ada di surat Ali Imran 142 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa engkau mengira akan masuk surga? Kalau memang jawaban jenengan yakin, satu syarat masuk surga. Wa ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Satu, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah tidak melihat hasil seseorang, tapi yang Allah lihat adalah semangatnya melakukan kebaikan-kebaikannya. Tidak Allah melihat, tidak melihat hasilnya. Masalah hasil urusan sana, serahkan lagi sama Allah. Kita berusaha jadi baik, tapi hasilnya seperti ini, Allah yang maha lihat. Dan yang kedua, wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Biasanya, yang nomor satu, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat untuk melakukan kebaikan, itu biasanya wanita. Tapi, wa ya'lamas sabirin, sabar menghadapi kehidupan, biasanya di laki-laki. Maka, bekerja samalah. Kenapa? Karena untuk hidup itu butuh yang namanya kesabaran. Ada istilah di orang Jawa itu, wanita itu nggak bisa diem. Padahal hadisnya udah jelas. La taghdab walakal jannah. Orang marah nggak dapat surga. Sementara kalau kita marah terus, surganya kapan? Yaitu tadi dua syaratnya. Semangat sama sabar. Insya Allah. Jadi, untuk meraih surga, berarti apa yang harus kita lakukan? Amalnya banyak sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, banyak bersedekah yang insya Allah di Lazis Baitur Rahman menerima donasi antum semuanya. Yang insya Allah tertera di bawah ini. Silahkan bagi yang mau punya kelebihan hartanya, didonasikan, insya Allah surga akan menanti kita semua. Ya, oke, itu satu. Jadi untuk mendapatkan surga berarti kita harus melakukan kebaikan. Fadilah yang kedua, melakukan kebaikan atau sedekah adalah Allah berjanji, Allah lipat gandakan pahalanya. Satunya minimal ini satunya itu 10. Nek panjenengan ikhlas kali lipat 10 berarti 100. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat 6 Al-An'am ayat 160 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man jaa bil hasanati falahu asyruna amsalihha. Siapa saja barang siapa melakukan kebaikan, Allah kasih sedikitnya 10. Asyruna amsalihha. 10 kebaikan, Masya Allah. Sampai tergantung keikhlasan panjenengan 10 kali lipat. Apalagi melakukannya di bulan Ramadan. Masya Allah. Allah menyebutkan, man soma ramadana imanan wahdisaban maghfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah menyebutkan barang siapa puasa Ramadan, Allah akan hapuskan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi menurut logika, kalau panjenengan ingin mendapatkan pahala yang sempurna, bulan Ramadan itu 1 kebaikannya dinilai 10. Dikalikannya 30. Berarti 10 kali 30 adalah 300. Kalau pengen sempurna puasanya, maka tambahilah puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal itu tidak harus urut satu, tapi selama bulan Syawal silahkan berpuasa, satunya dihitung oleh Allah 10. Berarti kali 6, 60. 360 hari adalah 1 tahun. Itu bagi para bapak, para laki-laki, puasa Ramadannya bisa mendapatkan pahala 1 tahun kalau menambahin puasa Syawal. Tapi bagi kaum hawa, itu kalau berhalangan di bulan Ramadan 5 hari aja, berarti terkurangi 50. Terus dia menambah salah Syawal. Kalau nyarutangnya ini tidak di bulan Syawal, bulannya Syawal habis, 1 harinya puasa nyarutang hanya mendapatkan 1. Jadi untuk kaum hawa silahkan di dalam 1 bulan itu 30 hari nyarutang, karena nyarutang itu wajib, utamakan dulu Syawal 6 hari, tidak harus runtut. Tapi tantangannya juga banyak. Di bulan Syawal itu kue-kue banyak. Tapi nggak tahu ya untuk kali ini Lebaran bolehkah mudik? Kayaknya nggak boleh deh, karena ada larangan. Pemerintah kita harus mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Tapi wisata kayaknya boleh deh ya, jalan-jalan di sekeliling rumah kali ya. Nah itu jadi kita berusaha kebaikan kita mendapatkan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Berarti semangatlah di bulan Ramadan ini. Mumpung di sini ada Lazis Baitur Rahman yang selalu membuka peluang untuk amal panjenengan yang akan mendiskusikan ke yang lain, menyalurkan kepada yang lain. Panjenengan tinggal transfer di bawah ini. Jamaah fillah rahimatullah, Lazis Baitur Rahman. Jadi kebaikan kita khusus di bulan Ramadan ini Allah lipatkan, Masya Allah, banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Fadilah yang ketiga, berbuat baik itu adalah akan Allah janjikan. Sedekah itu, sedekah atau berbuat baik sama ya tadi ya. Sedekah, sodikun, sodikotun, artinya berbuat baik. Fadilah yang ketiga adalah diberi kehidupan lebih baik dunia akhirat. Allah menyebutkannya di surat 16 An-Nahl ayat yang ke-97. Allah menyebutkan, man amila solihan min dzakarin au untha fahuwa mu'min. Man amila, barang siapa melakukan kebaikan, ya, min dzakarin au untha, baik laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'min, syaratnya adalah beriman. Di luar sana mungkin banyak yang nggak beriman, di luar sana mungkin banyak yang bersedekah tapi dia tidak beriman, monggo silahkan. Tapi khusus ayat ini tadi, surat 16 An-Nahl ayat ke-97, fahuwa mu'min, syaratnya adalah muslim. Allah berjanji al-hayatut thayyibah, Allah akan kasih kehidupannya lebih baik. Masya Allah. Yang namanya hidup dari kecil
dibesarkan, sudah besar, diminta orang, kita tentunya ikhlas. Kita punya anak laki, punya anak perempuan, sudah besar, kita ya disebut di situ, diambil orang, ikhlas. Tapi kalau kita, ya Allah, aku punya anak udah gede-gede, nggak ada yang minta, nggak ada yang ngambil, kita jadi resah. Kalau sudah diambil orang lain, sudah berumah tangga, urusan kita bukan hanya di situ toh. Kita nanti fastabikul khairat terhadap anak cucu kita seterusnya. Masya Allah, itu pun juga kebaikan. Ada jamaah saya yang pernah mengatakan, ya Allah Ustadzah, ternyata orang hidup itu kupikir kalau sudah nikahkan anak udah ya, terputus ya, selesai ya. Kok ternyata urusannya masih tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Sama kayak Ustadzah sekarang cucunya mau 4, Alhamdulillah. Jadi peluang amalnya semakin banyak, memperhatiin cucu yang di Ciamis, yang di Cikarang ya. Masya Allah, karena 4 ini jauh semua, jadi kita berbuat baiknya insya Allah lillah, lelah kita insya Allah jadi pahala. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan fadilah berbuat baik adalah ahsanu ma kanu ya'malun, akan diberi pahala lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kita melakukannya sedikit, kita melakukannya kecil, tapi Allah memberinya besar. Masya Allah. Ibaratnya kalau panjenengan melakukan kebaikan jalan, Allah menyambutnya dengan lari. Kalau kita lari, melakukan kebaikan itu ibaratnya lari, Allah seperti kilat. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu senang kalau kita berbuat baik. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka orang yang berbuat baik. Apalagi nyuwun sewu, nahan marah, memaafkan orang lain, itu pun juga amalan yang sangat dicintai Allah. Diabadikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134, amalan-amalan yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, akhir ayatnya itu sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai. Pertama, alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra, orang yang mau bersedekah di waktu senang, di waktu susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang menahan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Tiga-tiganya ini dicintai Allah. Masya Allah. Semoga kita jamaah Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah bisa melaksanakan semuanya itu. Mari kita simpulkan materi yang tadi saya sampaikan. Fadilah atau keutamaan berbuat baik secara singkatnya ada 4. 1, faulaika humul jannah, Allah janjikan surga. Yang tadi syaratnya surga adalah semangat dan sabar. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya minimal 10 sampai kali lipat 10-nya. Jadi 100 ya, Masya Allah. Dan yang ketiganya adalah Allah akan berjanji memberikan kehidupan lebih baik dunia akhirat. Dan yang keempatnya adalah diberi pahala lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Fastabikul khairat. Ayo berlomba-lomba. Ramadan ini mungkin cuman kali ini kita tidak tahu ketemu tahun depan apa tidak. Karena apa? Yang namanya kematian kita tidak tahu. Allah sudah mentakdirkan kematian kita. Ya, ada di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 34 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal. Setiap nyawa sudah ada takdir kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah. Ketika datang kematian tidak bisa mundur. Kalau belum datang tidak bisa maju. Karena kita adalah camat, calon mati. Yang harus dipersiapkan, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, kita tidak tahu. Insya Allah itu bagi yang mau berdonasi, jamaah Baitur Rahman, silahkan di sini ini supaya apa? Kita mendapatkan ampunannya Allah. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Semoga ada keberkahan di antara kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.